لضللنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pagi hari ini sungguh diliputi berkah dan limpahan nikmat yang tak dapat kita hitung. Salah satu di antaranya adalah kita bangun kembali dan mengawali hari kita dengan bersujud kepada Allah dalam balutan rasa aman, tanpa teror dan ancaman pada jiwa. Maka berjuta-juta ungkapan syukur kita ungkapkan bersanding pujian tak terbatas kepada Sang Penguasa alam semesta, Sang Pengatur kehidupan dengan semua hikmah di baliknya yang seringkali tidak dapat kita jangkau. Maka segala puji tertinggi dan termulia hanya untuk-Mu ya Allah. Segenap ungkapan syukur tak terbatas ini hanya untuk-Mu ya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Idul Adha akan selalu mengajak kita kembali mengenang dan tertengun pada sosok manusia mulia bernama Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah, ayahanda para nabi dan rasul, satu sosok manusia yang dinilai dan kadar kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala setara dengan sebuah umat. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu sendiri adalah sebuah umat yang tunduk menghamba kepada Allah, tegak lurus di atas jalan tauhid dan tak pernah menjadi manusia yang melakukan kesyirikan. Kisah kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah dimulai sejak masa mudanya. Dimulai sejak Ibrahim muda dengan tegas memilih tauhid sebagai jalan hidupnya. Dimulai sejak Ibrahim muda menyatakan penolakan tegas terhadap penyembahan pada berhala-berhala tak berdaya. Dimulai sejak Ibrahim muda dengan gagah berani menerima resiko memilih tauhid sebagai jalan hidupnya, dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Sebuah kisah penyiksaan paling fenomenal dalam sejarah manusia yang berakhir bahagia untuk pemuda Ibrahim dan berujung kematian yang hina bagi Namrud, sang penguasa besar sekelas Babilonia. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka ingin menghancurkan Ibrahim, namun kami justru menjadikan mereka sebagai orang-orang yang paling merugi. Mereka ingin menyakiti, bahkan membunuh Ibrahim alaihissalam. Tetapi justru mereka yang dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Namrud konon diperkirakan hancur dan runtuh sekitar 2286 tahun sebelum Masehi saat Nabi Ibrahim masih hidup. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sejak selamat dari peristiwa pembakaran hidup-hidup itu, pemuda Ibrahim itu pun memutuskan untuk mulai perjalanan hijrahnya meninggalkan kampung halamannya di Irak bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menapaki bumi Palestina, lalu melanjutkan perjalanan ke Mesir, di mana Ibrahim alaihissalam dalam sebuah kisah yang menakjubkan bersama penguasa Mesir yang nyaris merampas istrinya, Ibrahim alaihissalam justru mendapatkan wanita soleha bernama Hajar, sosok yang kemudian menjadi ibu dari satu putra tercinta, yaitu Ismail. Allah Ta'ala berfirman, wa najjaynahu wa Luta
ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke bumi yang kami berkahi untuk alam semesta. Keluarga Ibrahim alaihissalam yang diberkahi itu pun diperintahkan untuk kembali ke bumi yang juga diberkahi, bumi Palestina. Di bumi Palestina itulah, di tengah rasa rindu yang mendera pada seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakan untukku keturunan yang termasuk dari orang-orang yang saleh. Dan Allah Azza wa Jalla pun menjawab doa itu. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dan kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang santun bijaksana. Itulah Ismail alaihissalam, seorang anak saleh yang kelak tercatat harum namanya dalam sejarah dengan lahirnya sosok Nabi dan Rasul termulia dari keturunannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya kita pun semua tahu, karena satu alasan dan hikmah yang agung, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa keluarga kecilnya, Hajar dan Ismail kecil, untuk berhijrah ke belahan bumi suci lainnya yang bernama bumi Makkah yang mulia. Sejak saat itu, kisah perjalanan kehidupan Ibrahim alaihissalam adalah kisah perjalanan antara bumi Palestina dan bumi Makkah, antara Baitul Maqdis yang suci di Palestina dan Ka'bah yang mulia di tanah Makkah. Jalinan kisah antara tanah suci Makkah dan tanah suci Al-Quds di Palestina adalah jalinan kisah cinta yang telah lama dijalin oleh sang bapak tauhid Ibrahim alaihissalam. Kisah yang bahkan telah terjalin jauh sebelum dua tanah suci itu dirajut kembali dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Karena itu kaum muslimin sekalian, para penempuh jalan tauhid sejati sampai kapanpun, saat kita berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tak akan dapat melepaskan diri dari dua bumi suci para ahli tauhid sepanjang zaman, yaitu bumi Makkah dan bumi Palestina. Sosok Nabi Ibrahimlah yang mengukuhkan identitas tauhid pada kedua bumi suci itu. Sejak semula Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengukir prasasti sejarah bahwa dua belahan bumi suci itu adalah hak milik para ahli tauhid, tanpa melihat ras dan garis keturunannya, bahwa siapapun engkau, bangsa Arab ataupun non-Arab, berdarah Asia atau Afrika, berbahasa Arab atau berbahasa Melayu, jika engkau hamba yang mentauhidkan Allah, jika engkau membawa misi tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka engkau berhak bahkan berkewajiban menjaga kedua tanah suci itu. Karena bumi Palestina adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada siapapun pejuang tauhid hingga akhir zaman. Karena itu pula kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita menjadi paham bahwa entitas Yahudi yang selalu membangkang perintah Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka, sama sekali tidak pantas mengklaim bumi Palestina. Entitas Yahudi yang sejak dahulu selalu membantah perintah Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke bumi Palestina yang kakek moyangnya bahkan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak pernah layak mengklaim Palestina sebagai tanah yang dijanjikan kepada mereka. Entitas pembunuh para nabi dan rasul yang hingga hari ini melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap kaum muslimin di Gaza dan Rafah itu sebenarnya tidak kenal malu dengan mengobral klaim terhadap tanah suci Palestina. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah.
Dari jejak kisah cinta Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbentang antara bumi Al-Quds Palestina hingga tanah suci Makkah, betapa banyak jejak teladan yang telah diukir oleh ayahanda para nabi itu. Betapa banyak pesan yang selalu saja relevan untuk dititipkan kepada kita semua yang berjalan menata hidup di akhir zaman yang semakin pelik ini. Yang pertama, dalam jejak kisah cinta yang panjang itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai sebuah keluarga. Betapa berharganya simpul kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu. Keluarga tidak sekedar sebuah simpul ikatan sosial, tetapi keluarga adalah jejak penghambaan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jarak yang jauh membentang antara tanah Al-Quds dan bumi Makkah tidak menghalangi Ibrahim alaihissalam untuk merawat keutuhan keluarganya, baik bersama Sarah ibunda Ishak alaihissalam di Palestina maupun bersama Hajar ibunda Ismail di bumi Makkah. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam dengan segala keterbatasan yang ada pada zaman itu berusaha semaksimal kemampuannya untuk memberikan perhatian kepada keluarga kecilnya yang terpisah jauh di tanah suci Mekah. Dalam perjalanan membangun keluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengingatkan kita apa sebenarnya orientasi utama membangun keluarga itu. Bahwa harta dan materi dibutuhkan karena kita terlanjur ditakdirkan hidup di dunia ini. Tetapi bagi seorang muslim, membangun sebuah keluarga adalah jalan ibadah dan penghambaan kepada Allah. Dalam situasi sempit apapun harta dan materi kita, hidup ini harus tetap dinikmati dalam ibadah sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati di akhirat. Orientasi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tergambar dalam rintihan doa-doa yang beliau panjatkan selalu kepada Allah Ta'ala. Beliau menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana anak-anaknya menjadi hamba yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah untuk keturunan yang termasuk dari kalangan orang-orang yang saleh. Beliau juga memohon kepada Allah agar anak keturunannya selalu diberi hidayah untuk menjaga dan menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai hamba-hambamu yang selalu menegakkan salat. Beliau juga memohon Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, dan jadikanlah kami sebagai hamba yang berserah diri kepadamu. Juga jadikanlah keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Bahkan pada puncaknya, kekhawatiran seorang Nabi Ibrahim pada anak keturunannya bukan tentang akan makan apa mereka nanti, akan kerja apa dan di mana mereka kerja nanti, akan tinggal di mana mereka nanti, dan kekhawatiran semacam itu. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ingin memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu jamaah yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tidak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara materi. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak oleh fitnah manusia.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Teladan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih kinasih Allah Azza wa Jalla itu, telah mengajarkan kepada kita bahwa derajat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala bukan barang murahan yang dapat diraih dan digenggam oleh siapa saja. Akan banyak ujian yang terangkai di sepanjang perjalanannya. Nabi Ibrahim menerima penolakan ayahnya sendiri, dibakar hidup-hidup oleh Namrud, terpaksa pergi menjauh dari kampung halamannya, bertahun-tahun bersabar menanti kehadiran sang buah hati, harus meninggalkan istri dan bayi kecilnya Ismail di lembah tandus tak berpenghuni, diuji keikhlasannya untuk menyembelih putra kesayangannya sebagai takarrub kepada Allah Ta'ala. Ujian demi ujian yang sangat berat itulah yang dilalui oleh sang Ibrahim alaihissalam, dan semua ditunaikannya dengan kepasrahan yang sempurna. Allah Ta'ala menggambarkan hal itu dengan firman-Nya, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, lalu ia pun menunaikannya dengan sempurna. Allah pun berfirman, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai imam, pemimpin bagi umat manusia. Memang begitulah adanya dunia ini. Dunia ini adalah ruang-ruang ujian yang Allah ciptakan untuk kita. Dan mau tidak mau kita harus lalui. Mari kita merespon dan menjawab ujian-ujian itu dengan cara yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Ujian kelapangan dan kesenangan direspon dengan syukur yang mendalam. Sementara ujian kesempitan dan kedukaan direspon dengan sabar yang menguatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan indah dalam pesannya, ajaban li amril mu'min, inna amral mu'min kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u fasakar, fakana khairan, wa in asabathu darra'u fasabar, kana khairan. Sungguh menakjubkan urusan kehidupan seorang mukmin. Sungguh seluruh urusannya selalu dalam keadaan baik, dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jika ia ditimpa kesenangan, maka ia bersyukur dan itu mendatangkan kebaikan untuknya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia akan bersabar dan itu mendatangkan kebaikan untuknya. Maka dunia ini dengan segenap hamparan waktu dan tempatnya adalah hamparan ujian bagi kita manusia. Karena itu ujian dunia tidak hanya hadir dalam kepahitan dan kesedihan, namun juga dalam bentuk kegembiraan dan keberlimpahan. Itulah sebabnya tragedi kemanusiaan yang telah berlangsung lebih dari 200 hari terakhir ini di bumi Gaza dan Rafah sesungguhnya bukan hanya menjadi ujian bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban kejahatan perang teroris Zionis Yahudi, tetapi pada saat yang sama adalah sebuah ujian berat untuk kita. Ya, ini mungkin akan menjadi ujian yang terberat bagi kepedulian kita sebagai sesama manusia. Apakah jiwa kita masih sabar menjaga rasa peduli untuk ratusan ribu hamba Allah yang kehilangan keluarga tercinta dan tempat tinggalnya? Apakah jiwa kita masih sabar menjaga komitmen kepedulian untuk puluhan ribu jiwa yang insya Allah gugur sebagai syahid, termasuk puluhan ribu anak tanpa dosa yang gugur? Apakah setelah lebih dari 200 hari ini, jiwa kita masih teguh berkomitmen menyuarakan dan menyebarkan kepedulian kepada untuk perjuangan Palestina dan kepada lingkaran terdekat kita? Apakah setelah lebih dari 7 bulan ini, di mana Zionis Yahudi membuktikan bahwa mereka dan semua negara pendukungnya sebagai teroris, sesungguhnya adalah, apakah setelah 7 bulan ini kita masih bisa bersabar, tidak mencicipi dan menikmati sedikit pun semua produk pendukung genosida dan kejahatan perang yang ada di sana?
Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dapat melewati ujian-ujian kepedulian ini dengan sebaik-baiknya. Agar kelak ada yang dapat menyampaikan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kepada para muslimah, para ibu-ibu dan para pemudi muslimah, salah satu ujian terbesar kita hari-hari ini adalah gelombang distraksi atau pengecoh dan pengalih fokus kehidupan kita. Karunia waktu yang Allah berikan kepada kita habis tersedot begitu saja dalam interaksi medsos. Entah berapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya itu, tetapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari telah menyimpangkan akidah dan cara pandang kita sebagai seorang mukmin. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang menyilaukan kita di sana. Mulai dari godaan pinjol yang jelas-jelas transaksi ribawi, hingga godaan perzinahan atas nama perselingkuhan wal iyazubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak. Renungkan kembali apa sebenarnya tujuan hidup kita. Akan kemana kita setelah kita mati? Apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita hanya habis dalam scrolling dan shopping? Belajarlah kembali dari wanita-wanita solehah yang telah dimuliakan oleh Allah. Bacalah kembali tentang Maryam, tentang Khadijah, tentang Aisyah, tentang ummahatul mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi suci Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda dan setelah itu selesai dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa saja hadir secara tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, para sahabat junior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah seusai pelaksanaan salat Idul Adha hingga 3 hari tasyrik setelahnya. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi 3 bahagian. Sepertiga buat pemiliknya, sepertiga buat hadiah, dan sepertiga buat sedekah kepada fakir dan miskin. Pahala yang kita peroleh sangat bergantung pada keikhlasan niat kita dalam menunaikan ibadah kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd.
di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Ta'ala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad. Wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkar wa nusni alaikal khaira kullah fa innaka anta ahlul majdi was sana. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpu dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau tutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Khatulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di bumi Palestina dan di bumi manapun mereka tertindas. Lindungilah kehormatan mereka, jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan dan kemenangan-Mu untuk mereka, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon dengan segala kemahaperkasaan dan kemahakuasaan-Mu yang tak terkalahkan, kerahkan bala tentara-Mu di alam semesta ini untuk meluluhlantakkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Hancurkanlah negara Zionis Yahudi dengan semua negara teroris yang berdiri tegak mendukungnya. Lumpuhkan semua kekuatan mereka yang zalim. Porak-porandakan sumber daya mereka yang disalahgunakan untuk menzalimi hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang saleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat nanti kami telah berada di dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkan doa kami. Penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepada-Mu.
Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkau sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.